Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka suap Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Dadan Triyudianto memasuki babak akhir. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Suhel sudah selesai mendengarkan penjelasan pihak-pihak yang berperkara. Pihak Dadan sebagai pemohon dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon. Kedua belah pihak juga sudah mengajukan saksi ahli masing-masing. Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, Hakim Ahmad Suhel sudah menyatakan, semua prosedur dan tahapan sidang pra-peradilan sudah lengkap dan tuntas. Sehingga, Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, adalah pembacaan putusan diterima atau ditolak permohonan Dadan yang diwakili para penasehat hukumnya. Di luar perkara teknis persidangan, mengemuka hal-hal substansial yang mencerminkan adanya maladministrasi yang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran dan persoalan hukum. Atas adanya dugaan maladministrasi dan misprosedur itulah maka entitas yang mengatasnamakan Aliansi Aktivis Pro Penegakan Hukum Berkeadilan (APHN) menyatakan pendapatnya. Seiring dengan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga saat ini banyak pihak yang jadi korban, dalam arti terjerat ke dalam pusaran perkara dimaksud, yang hanya didasarkan atas asumsi opini, bukan atas dasar fakta dan bukti, ungkap M. Arifin sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator APHN. Dalam fakta persidangan dimaksud, menurut aliansi ini, banyak sekali terdapat kejanggalan sehubungan dengan proses penetapan tersangka terhadap Dadan Triyudianto. Beberapa ahli hukum yang diajukan pada proses pembuktian, menerangkan secara lugas bagaimana maladministrasi serta misprosedural yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan manajemen penanganan perkara guna menetapkan status tersangka terhadap seorang warga negara. Berikut ini yang disampaikan Dr. Haji Ahmad Yani, pakar hukum dan salah satu tokoh penyusun perubahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pertanyaannya adalah pada saudara ahli, menurut saudara ahli, apakah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah proses peradilan di kita ini di Indonesia ini dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dan oleh karenanya azas yang paling mendasar itu ada azas yang disebut azas praduga tak bersalah, bukan azas praduga bersalah. Dan oleh karenanya maka proses peradilan itu menjadi sangat penting. Nah oleh karenanya maka proses peradilan itu menjadi penting, akan menjadi dua hal yang dimungkinkan. Bisa putusan itu bersalah dan bisa putusan itu tidak bersalah. Putusan yang tidak bersalah itu bisa dia lepas demi hukum atau lepas dari segala tuntutan, atau orang yang sering menyebutnya adalah bebas murni, atau dia adalah lepas dari segala tuntutannya. Dan oleh karena hal yang wajar, tidak boleh ada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau membawa perkara itu ke pengadilan, maka harus dengan serta-merta orang itu dianggap bersalah dan harus dihukum. Kalau pandangan dan persepsi seperti itu, maka buat apa ada lembaga peradilan? Gunanya lembaga peradilan itu untuk menilai apakah betul yang disangkakan oleh penyidik, yang didakwakan oleh penuntut umum, yang dituntut oleh penuntut umum benar atau salah. Oleh karena itulah maka kebenaran yang paling ditentukan, yang dibutuhkan itu adalah kebenaran berdasarkan fakta-fakta persidangan. Maka oleh karenanya penegak hukum tidak boleh a priori. Sesungguhnya juga jaksa penuntut umum itu tidak juga harus menuntut orang bersalah. Kalau dari fakta-fakta persidangan itu memang tidak ditemukan bukti-bukti yang bisa menguatkan dakwaannya atau menguatkan tuntutannya, maka sesungguhnya jaksa penuntut umum harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutannya. Tidak haram seperti itu. Nah, tapi memang kesannya sekarang ini, persepsi yang terbangun, kalau persoalan perkara yang sudah dibawa ke pengadilan, apalagi khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka harus dihukum. Nah itu penanganan itu keliru. Faktanya kan sudah terbukti juga, banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibawa ke pengadilan kan bebas. Artinya apa yang disangkakan, apa yang dituntut oleh, didakwakan dan dituntut oleh KPK belum tentu benar. Sudah ada beberapa perkara seperti itu. Jadi
motif atau niat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi kita setuju, karena negara ini digerogoti betul oleh para perilaku koruptor, tapi tidak juga dengan dalil tersebut kita menghantam kromo. Semua orang bisa kita kriminalkan dengan tuduhan korupsi. Kalau memang dia tidak bersalah harus dilepaskan, kalau dia bersalah harus dihukum. Dan oleh karena itu pesan ini tidak hanya disampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan, dan khususnya juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.